Oke, semangat pagi sobat-sobat dan saudara-saudara peternak di seluruh Nusantara, Indonesia. Kandang kami Bapak Sembrani Pam. Oke. Bapak Sembrani Pam. Di sini saya akan coba berbagi kegiatan yang kami lakukan, yaitu pengolahan pakan ternak yang orang sebut TMR atau complete feed. Pengolahan pakan ternak untuk complete feed itu cukup sederhana aja. Jadi pakan yang basah, bahan pakan yang basah. Ini contoh di sini ada kulit edamame basah, terus odot basah. Nah, ini ada dua bahan pakan yang memang basah. Jadi yang basah biarkan basah. Nah, terus di sini ada bahan yang kering. Ini bahan keringnya sampai dia berdebu. Wow, ini gaplek. Terus di sini ada pongkol. Ada juga ini bungkus sawit. Ada juga bungkus sawit. Terus, nah, di sini supaya kita olah, nanti dicampur, yang basah biarkan basah, yang kering biarkan kering. Jadi yang basah jangan disiram air, sudah basah disiram air, apalagi yang kering disiram air, sayang. Kalau kita peternak yang basah mau ngeringkan, itu akan butuh waktu dan proses yang cukup panjang, dan investasinya cuma ngeringkan aja itu cukup lumayan besar. Kadang kita tidak pernah memperhitungkan biayanya. Kalau kita jemur sendiri itu sebenarnya jatuhnya sangat mahal, apalagi di musim hujan seperti ini, tambah repot. Jadi biarkanlah teman-teman yang ngolah seperti gaplek ini, mereka sudah keringkan, nah kita tinggal beli aja. Terus pongkol yang mereka ada yang ngolah, kita sudah kering, nah kita tinggal beli aja. Nah, di sini mungkin teman-teman sudah punya rumput odot, pakcong, umami, ada juga indigo vera. Kalau dalam kondisi basah seperti itu akan kita simpan supaya tahan lama, itu sangat sulit kalau tanpa ada bahan pakan yang kering. Apalagi ada orang yang ngasih tahu bahwa harus difermentasi, nanti disiram air sekian. Kalau saya ini tidak menggunakan air, jadi air yang kami gunakan hanya bakteri aja, dan itu tidak ditambah air. Jadi supaya bakteri bisa merata, probiotiknya itu kita semprot aja dengan spray yang tekanan yang besar, maka spraynya dia bisa rata saja. Nah, ini di sini saya akan buat TMR. Jadi kadar air saya maksimalkan sampai di kira-kira 20%. Jadi digenggam pun dia tidak menggumpal seperti ini. Nah, ini. Terus dipegang pun tidak terasa basah, masih hanya terasa mamel-mamel aja. Dan seperti ini jika disimpan
itu menurut informasi ahli fermentasi dan beberapa yang ilmu yang saya dapatkan, bahwa proses fermentasi itu terjadi apabila kadar air antara 25 sampai 30%. Jadi kalau kadar air di bawah 25 atau cuma 20%, itu tidak akan terjadi proses fermentasi. Nah, apakah dia aromanya berubah? Ya, sama. Aromanya itu berubah. Jadi aromanya hampir sama persis dengan fermentasi. Cuma bedanya dia tidak menyengat. Tuh, aromanya tetap ada aroma manis. Karena dari bahan yang kita gunakan ini, rumput odot itu ada kandungan glukosanya. Terus dari gaplek juga ada glukosanya. Dia akan keluar. Tapi supaya lebih bagus, kalau saya kasih air rebusan gula aren. Mungkin mahal bagi ada teman-teman yang mau pakainya pakai tetes tebu, silahkan. Tapi karena saya untuk breeding, saya lebih cari yang aman untuk ternak. Jadi saya pakainya air rebusan gula aren karena butuhnya tidak banyak. Dalam 1 ton saya cuma kasih 1 kilo aja air gula aren, hanya untuk nambah glukosa sedikit. Nah, dari bahan-bahan yang kita gunakan sudah banyak yang mengandung glukosa. Nah, ini boleh dikatakan karena sudah ada bahan. Nah, setelah kita meracik antara basah biarkan basah, yang kering biarkan kering, itu dengan kadar air antara 20%. Nah, di sini tadi sekarang kita akan sedikit bahas tentang kenapa kok bisa dikatakan complete feed. Nah, oke. Edamame itu adalah serat yang proteinnya cukup tinggi. Jadi di situ sudah masih ada kedelainya. Nah, kedelainya masih banyak. Itu adalah sebagai sumber protein, ini kedelainya. Nah, terus kulitnya itu sebagai sumber seratnya. Untuk nambah serat saya tambah tongkol, serat juga. Untuk serat hijauan yang masih segar, ini karena saya tanam rumput odot dan pakcong dan sebagainya, itu saya pakai odot. Nah, rumput odot itu sumber serat. Terus sumber karbohidratnya kita ambil dari gaplek. Oke. Gaplek ini adalah sebagai sumber karbo. Bisa ditambah dengan bekatul yang halus. Ini ada sedikit jagungnya supaya kadar energinya tinggi dan bisa makannya nanti bisa sedikit. Jadi kalau untuk membuat pakan ternak itu sebenarnya sederhana aja, yaitu meracik karbohidrat sebagai sumber karbohidratnya yang kita pahami, sumber serat, sumber protein. Jadi gini, contoh sedikit, ternak apabila dikasih pakan dengan protein yang tinggi, dia berlebihan, maka nutrisinya akan banyak terbuang, tidak tercerna semua, jadi sayang. Nah, untuk supaya tercerna, kita turunkan. Biasanya bahan-bahan yang mengandung karbohidrat itu kadar protein seratnya dia rendah, cuma kadar karbohidratnya tinggi, maka kita campur. Jadi pakan dengan protein tinggi, bahan pakan protein tinggi seperti tadi buntil sawit, itu proteinnya cukup tinggi.
terus edamame juga tinggi sebagai sumber proteinnya. Kalau cuma dikasih itu aja, maka bermasalah untuk ternak. Oh bagus, proteinnya tinggi, ya, tapi berlebihan, itu nggak bagus juga buat ternak. Terus karbohidratnya terlalu tinggi, dikasih gaplek aja, bagus ternaknya cepat gemuk. Iya, kalau cuma murni karbohidrat aja, ternaknya gampang kembung, bahasanya bloat, jagung. Nah, ternak itu tetap butuh serat. Di sini seratnya yang kita gunakan adalah serat-serat yang memang pakan-pakan yang kita gunakan adalah pakan yang wajar untuk ternak, jadi yang aman untuk ternak. Nah, karena saya breeding, saya lebih hati-hati. Saya tidak menggunakan bungkil sawit karena takut masih ada batok kelapanya, dan saya tidak menggunakan kulit kacang tanah dengan grantek. Itu saya tidak menggunakan. Grantek itu adalah kulit padi yang digiling. Itu sangat berbahaya sekali untuk ternak, apalagi breeding. Karena breeding itu kita beternak untuk jangka panjang. Jadi semakin bagus, semakin mudah dicerna rumen si ternak itu, anduknya bahasanya itu tidak rusak karena proses penggilangnya lunak. Oke, itu aja sedikit ulasan dari kami untuk pengolahan pakan. Nah, setelah pakan dicampur, boleh menggunakan manual, bisa juga dengan mesin chopper. Itu kalau saya chopper supaya lebih lembut lagi. Jadi prinsipnya kalau semakin lembut itu semakin bagus, karena semakin mudah dimakan sama ternak kambing atau domba. Kalau untuk sapi yang tadi sudah cukupan, itu langsung dicampur aja udah, tanpa diproses ulang udah apa-apa. Tapi secara prinsip gimana supaya kita hemat, jangan sampai pakan itu sudah capek-capek kita buat itu terbuang. Nah, makanya dibuat selembut mungkin, ya maksimal itu 2-3 cm lah, itu sudah cukup. Jadi nanti kalau yang keras-keras di hammer dia bisa jadi lembut, jadi lunak aja. Demikian tip cara pengolahan pakan di Tapak Sembrani, dan sedikit cara mengatasi mengolah pakan itu yang kami lakukan. Monggo kalau ada teman-teman yang mau belajar atau sekedar bertanya, bisa di channel YouTube kami Tapak Sembrani Farm. Supaya channel kami tetap eksis, mohon di like dan screenshotnya supaya kami bisa tetap bisa menginformasikan kegiatan-kegiatan di kandang kami yang semoga bermanfaat untuk teman-teman peternak di seluruh Indonesia dan sekitarnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapak Sembrani Farm.